saya ini untuk menguji klaim. Menguji klaimnya. klaimnya. Uji klaim, ya, itu lebih Uji lebih klaim yang dikatakan Pak Andi Azwan terkait 72% kemiripan Pak Andi Azwan itu memakai yang namanya retina face dan arc face. Kemarin juga ada miskonsepsi dari Pak Andi Azwan di Rakyat Bersuara itu terkait retina face dan arc face ini. Jadi retina face itu dan arc face itu adalah dua algoritma yang digabungkan menjadi satu. Arc face lebih powerful daripada FaceNet yang saya presentasikan. Ya, itu di situ. Nah, itu di sini juga tuh. Ya, Topi Merah akan menjelaskan di mana sisi editannya. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita. Ya. Ini kuasa hukumnya Topi Merah, Bang Abdul Ghafur Sahaji, yang pasti udah nggak asing ya, sering ke Daily Buzz. Makasih, Bang. Dan ini dia Topi Merah yang hingga saat ini nama aslinya masih dirahasiakan. Masih misterius. Gimana, Fit? Langsung aja nih. Kita langsung aja kasih kesempatan buat Bung Topi Merah, kita panggil Bung ini. Bung Topi Merah untuk jelasin coba. Nanti kita bedah bareng-bareng deh gimana. Kita bareng-bareng. Silakan, Bang. Oke, di sini disclaimer dulu ya, Kak. Jadi saya nggak ngomong Pak Andi Azwan itu ngedit atau apa kayak gitu. Nah, di sini saya ini untuk menguji klaim. Menguji Uji klaim. klaimnya. Uji klaim, ya, itu lebih Uji lebih klaim yang dikatakan Pak Andi Azwan terkait 72% kemiripan foto Pak Jokowi yang ada di ijazah dengan foto Pak Jokowi yang sekarang kayak gitu. Nah, di sini Pak Andi Azwan itu memakai yang namanya retina face dan arc face. Jadi saya jelaskan dulu ya di sini. Kemarin juga ada miskonsepsi dari Pak Andi Azwan di Rakyat Bersuara itu terkait retina face dan arc face ini. Jadi retina face itu dan arc face itu adalah dua algoritma yang digabungkan menjadi satu. Oke. Nah, kalau di pemrograman Python itu library-nya digabung jadi Insight Face gitu. Nah, Insight Face itu isinya retina yang untuk mendeteksi wajahnya, mendeteksi wajah doang, itu bukan mengrekognisi atau mengkomparasi gitu. Terus ada yang namanya arc face juga. Ya. Nah, arc face. Di sini arc face bisa dilihat ya di situ arc face itu menggunakan vektor untuk perhitungannya. Nah, kalau misalkan yang diklaim Pak Andi Azwan itu kan arc face lebih powerful daripada FaceNet yang saya presentasikan. Ya, itu di situ. Nah, itu di sini juga tuh. Ya, di sini. Bisa lihat di Nah, layar. ada additive angular margin loss itu menggunakan perhitungan vektor kayak gitulah ya. Nah, ini takutnya kalau secara teknis kan jadi makin pusing ya. Ada rumus-rumus gitu Ketemu ya. lagi tuh begini-begini tuh ya. Nah, Ini lewat bahasa yang logaritma, lebih gitu. Aduh, simpel apalagi. kali ya. Kita nggak paham. Ya, nah kalau FaceNet itu lebih ke triplet loss kayak gitu. Triplet loss itu yang loss, yang ini. itu angkor positif negatif. Yang hijau itu. Ya, angkor itu gambarnya. Banyak data-datanya. Nah, untuk konsepnya sendiri arc face itu better atau lebih baik digunakan ketika mendeteksi banyak gambar dalam satu frame. Jadi untuk mengidentifikasi gitu. Sementara FaceNet itu lebih ke verifikasi. Jadi 1:1 gitu. Ini satu ya. Bukan langsung banyak kayak gitu. Nah, di sini bisa dilihat untuk algoritmanya. Mungkin bisa digeser lagi untuk yang foto klaimnya Pak Andi Azwan ya, yang ada di Rakyat Bersuara. Coba bisa di Foto klaimnya Pak Andi Azwan coba ditampilkan. Mau dianalisis juga. artinya kalau arc face tuh cocoknya buat ini ya, buat kayak foto Fitri di CCTV banyakan. Ya, misalkan kita berempat di foto. Banyakan. Nah, kayak gini nih banyakan. Ya, nah ini kayak gini. Nah, bisa dilihat di sini untuk mendeteksi banyak wajahnya itu menggunakan retina face. Nah, untuk mengkomparasikannya itu menggunakan arc face gitu. Jadi di sini terlihat seolah-olah fotonya Pak Jokowi itu mirip dengan foto Pak Jokowi yang sekarang dan klaimnya kayak gitu. Jadi ada keterangan wajah terpilih match 72% kayak gitu. Tingkat keakuratannya. Ya, akurasinya itu sangat tinggi. Padahal ketika saya tes ternyata nggak segitu tingginya kayak gitu. Berapa kalau yang bisa digeser? Geser lagi, guys. Ini dengan algoritma yang sama dan coding yang sama gitu. Bukan coding yang sama, lebih ke proses yang sama kayak gitu. Proses yang sama ya. Proses identifikasi yang sama. Ya, dengan arc face dan retina face. Nah, sementara di sini bisa dilihat agak
agak buram ya karena foto screenshot. Nah di sini itu hanya 35%. Oh, akurasinya 35% sama. Tadi katanya 72. Kalau misalkan kita bilang sama atau tidak, ini kan lebih ke similar ya. Similar itu kemiripan. Berarti 35% mirip dari 35% mirip. Katanya 35%. Sedangkan klaim dari Bang Andi Azwan 72% itu mirip. Ya. Tapi ketika dengan identifikasi yang sama, dengan berarti cara ada yang perbedaan sama, yang ada perbedaan hasil. Cuma mirip 35% dari foto ijazah dengan foto yang sekarang. Kalau nilai 35% banding 75% atau 72%, nah itu 35% artinya mirip kecil atau kecil jadi artinya tidak memenuhi syarat untuk disebut mirip dong. ya kemiripan itu kita kan berdasarkan threshold ya. Thresholdnya berapa? Threshold itu sebenarnya adalah subjektivitas dari seorang programmer, Pak. Tergantung dari bagusnya apa namanya foto, kualitasnya, size-nya, terus cahaya yang datang. Teknis-teknisnya. Iya, teknis-teknisnya. Nah, kapan subjektif itu menjadi objektif? Ketika dicoba dengan banyak data. Wah, nah, kayak gitu. Baru itu jadi objektif ya? Iya, baru itu bisa jadi objektif. Karena kita misalkan bandingan dengan CCTV yang misalkan bisa mendeteksi wajah dan mengidentifikasi ini siapa. Ketika kita melihat CCTV itu sangat berbeda dengan kamera HD, misalkan kayak kamera yang ada di depan saya. Nah, itu sangat berbeda kualitasnya. Detail struktur dari mata, dari hidung, dari mulut itu kan sangat pudar ya kalau misalnya di CCTV. Nah, makanya biasanya thresholdnya itu rendah kalau untuk CCTV dan terutama gambar-gambar yang ada di internet kayak gitu. Oh, tergantung dari kameranya. Ya fotonya, kualitas fotonya. Nah, ini thresholdnya saja sudah 50% itu sangat rendah. Itu aja belum bisa bypass, belum bisa melewatin threshold itu. Artinya bisa dikatakan sangat rendah kayak gitu. Kalau kita lihat kayak Topi Merah ini ahli banget ya. Latar belakang pendidikannya apa nih kalau boleh tahu? Kebetulan saya dulu pernah kuliah di Universitas Diponegoro. Ya, ambil tapi computer engineering. Tapi saya tidak menyelesaikan kuliah itu. Oh, tidak menyelesaikan, ya. Tapi keahliannya nah, ada untuk ya? keahlian sendiri dulu saya pernah menjuarai karya inventor, karya ilmiah untuk pembuatan software terkait pendeteksi gambar pornografi gitu. Untuk keamanan anak-anak di dalam komputer. Ketika anak-anak membuka gambar-gambar itu, terblokir kayak gitu. Kalau ngelihat ada beberapa indikator itu terbuka, misalkan pakaian terbuka pornografi langsung tutup. Gitu. Ya, jadi aplikasi itu ya. Jadi saya membaca data gambar yang masuk ke dalam komputer itu. Terus kita filter ketika ada yang indikasi ke arah pornografi. Nah, deteksinya juga sama, mirip-mirip seperti ini. Deteksi tepi. Dan itu juaranya di Thailand. Di Thailand. Oke. Nah, gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.